قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan, terutama nikmat yang besar yang wajib kita syukuri bersama, yaitu nikmat kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memeluk agama Islam. Ini hidayah yang sangat mahal dan kita jaga hidayah ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Karena sudah kita ketahui bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain lebih gamblang, lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yabtahi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama selain Islam, apapun itu bentuk agamanya, apa kata Allah? Fala yuqbala min, bahwasanya agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, bangkrut. Maka berbahagialah dan beruntunglah wahai saudaraku, yang mana apabila kalian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa memeluk agama Islam ini. Kemudian hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ucapkan dengan lisan kita
dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meyakini di dalam hati kita bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakini semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga gunakan nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa nikmat waktu luang. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas. Dalam sehari-hari kita gunakan nikmat tersebut semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang paling besar juga yang tidak kalah saingnya dengan yang pertama adalah nikmat kita bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hendaknya kita istiqamah terus menerus bertemu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah akidah, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa kita dasari ibadah kita di atas petunjuk, di atas sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita beribadah kepada Allah, apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa petunjuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia. Cuma dapat capek. Ya sudah zikir banyak-banyak, sudah sholat, ya kita meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, tetapi ibadahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, dalam perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Makanya kita ketika ibadah kepada Allah harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun riwayat Muslim saja dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang itu ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di atasnya perintah Rasul, tidak ada di atasnya petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Maka yang tidak cukup hanya sekedar modal ikhlas saja. Saya ibadah ini karena Allah, itu tidak cukup apabila tidak mencocoki daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo ikhwah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah saja dari pembahasan kita sebelum kita memulai membaca kitab, yaitu Khulasatul Wajiz
fi akhlaqi wal adabil islamiyah, yaitu intisari, ringkasan tentang masalah akhlak dan adab-adab Islamiyah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membahas kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Al-Ustaz bidang tarbiyah pendidikan di kuliah syariah di Jamiah Julis, yaitu Abul Hasan Musa Muhammad bin Abdurrahman, atau bisa dikatakan namanya Abul Hasan, ya, kunyanya Abul Hasan. Itu pembahasan yang kita akan bahas insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Ya, ketika jadwal ana insyaallah taala kita akan mencoba membahas kitab tersebut dengan bimbingan para ulama kita. Dan kita ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membahas kitab tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian muqaddimatun, pendahuluan. Alhamdulillahi wassalati wassalami ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada utusan Allah dan kepada keluarganya, wa sahibahu, dan sahabat-sahabatnya, wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, dan keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Abul Hasan hafizallahu taala, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna lil akhlaqi wal adabi al islamiyati ahammiyatan kabiratan wa manzilatan udma fid dinil islamiyah. Maka sesungguhnya bahwasanya akhlak dan adab-adab Islamiyah adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ya, merupakan perkara yang sangat penting. Wa manzilatan udma, dan kedudukannya ini sangat besar di dalam agama Islam. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, beliau membawa dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki akhlak yang sangat luhur, memiliki adab yang sangat besar. Makanya ketika sahabat Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi seorang yang dia mendakwahkan ilmu, yang dia mengajarkan ilmu, harus memiliki adab dan akhlak. Karena banyak dakwah yang mereka mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid,
mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena yang membawa dakwah tersebut tidak memiliki akhlak, sehingga dakwahnya mental. Makanya kita harus memiliki adab. Makanya ketika Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dikenal dengan seseorang yang pemaaf. Nabi SAW dikenal seorang penyantun. Nabi SAW dikenal seorang yang biasa menyambung silaturahim. Kemudian Nabi SAW suka membantu manusia. Makanya ketika Nabi SAW berdakwah, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka senang dengan Rasulullah SAW. Itu dengan akhlak beliau. Meskipun masih banyak penentangan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menjempolkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terlihat ketika mereka berselisih. Ketika orang-orang musyrikin berselisih, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini? Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad? Mereka berselisih. Kemudian mereka berunding, bermusyawarah. Yuk kita musyawarah dulu lah, jangan kotok-kotokan. Gimana kalau yang meletakkan Hajar Aswad ini yaitu orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah? Maka dengan serta-merta ketika melihat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan hadzal amin. Oh, ini orang yang terpercaya, baru ini kita cocok. Kalau meletakkan orang tersebut, makanya kita di samping kita memiliki ilmu, jangan lupa juga kita belajar adab. Dan ini saya nasihatkan terutama kepada orang tua, ketika dia mau mensekolahkan anaknya ke pondok pesantren, mensekolahkan anaknya kepada pesantren. Ketika dia mau mensekolahkan anaknya ke pondok pesantren, tolong kepada orang tua, saya nasihatkan terus kepada orang tua ini, banyak-banyak nasihati anak, terutama adab kepada seorang guru. Adab kepada seorang guru, adab kepada seorang ustadz. Karena banyak ustadz yang ketika dia menyampaikan ilmu bagus, masya Allah ilmu yang disampaikan, karena mungkin ketika anaknya tersebut masuk ke pondok pesantren gak dinasihati bagaimana adab ketika majelis ilmu, ketika dia mengambil ilmu kepada seorang ustaz, ketika dia belajar, nanti kalau kamu belajar tolong diperhatikan ketika ustaz menyampaikan, jangan bantah, jangan bantah ketika ada ustaz mengajarkan, jangan malah orang tuanya malah rusak anaknya. Nanti kalau dimarahin ustaznya, hajar saja ustaznya. Ustaznya malah suruh melawan. Gimana dia mau dapatin ilmu? Sedangkan ilmu yang ustaz sampaikan dia sudah tolak.
ya dengan adab yang tidak bagus. Makanya ya saya nasihatkan ini terutama kepada anak pribadi dan jamaah sekalian dan siapapun yang mendengarkan kajian ana dimanapun mereka berada, tolong sampaikan banyak-banyak ya anak tersebut ketika mereka belajar di pondok pesantren. Dan itu dinasihatkan kepada para orang tua imam yang sekelas Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika dia mau belajar sama Imam Malik, ibunya sudah menasihati, tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadznya, jangan bantah, jangan ngelawan. Nah seperti itu. Nah makanya kebanyakan ketika mereka menasihati anaknya demikian, banyak yang jadi alhamdulillah. Ya kadang-kadang muskilahnya ustadz ini dianggap sebagai apa? Teman. Sebagai teman, kadang diguyonin, ya, jadikan candaan. Ya gimana mau dapat ilmu sedangkan ilmu sudah diremehkan, ya sudah dicandai. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan fayazinatul muslim. Dan sesungguhnya akhlak dan adab Islamiyah ini adalah perhiasan seorang muslim. Perhiasan seorang muslim. Wa hilyatul zahir wal batin. Dan perhiasan yang zahir maupun yang batin. Makanya sering Ustadz Ana ketika kita dulu belajar di Al-Furqan ya Gresik ya, menasihatkan kepada kita ya para santri ketika pulang ya ke depan kala adab dulu. Ya ke depan kala adab dulu ya, terutama kepada orang tua. Karena banyak ya ilmu itu enggak tersampaikan. Kenapa? Karena sudah ya tidak ya memperhatikan adab, tidak memperhatikan adab, terutama kepada orang tua. Dianggap orang tua seperti temannya. Ketika disuruh malah bantah, malah ngelawan. Nah, ketika misalkan anak tersebut mondok kemudian sikapnya seperti itu, otomatis orang tuanya agak-agak gimana gitu loh dalam hatinya. Kok habis mondok bukannya diperintah nurut, ini malah bentak. Wah ini jangan-jangan salah ini. Ya salah dalam belajar. Ya salah dalam belajar. Nah makanya terutama dalam masalah adab ini sangat-sangat kita butuhkan. Bukan berarti saya yang ceramah di sini yang paling bagus akhlaknya, tidak. Kita berusaha bersama-sama untuk memperbaiki diri kita masing-masing dengan kita belajar kitab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadikanlah engkau pemaaf. Jadikanlah engkau pemaaf. Mungkin ada orang yang pernah menzalimi kita, baik itu berbentuk ucapan maupun perbuatan, dia maafkan. Jadikanlah engkau pemaaf. Kemudian wa'mur bil urfi, dan perintahkan yang ma'ruf, perintahkan yang baik meskipun itu pahit. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita sampaikan qala Allah, kita sampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun itu pahit. Kenapa? Karena kebenaran
harus kita sampaikan, jangan disembunyikan. Ya, jangan sampai kita tahu kebenaran, kita gak mau menyampaikan kepada istri kita. Ketika kita sudah tahu kebenaran, kita gak mau menyampaikan kepada anak-anak kita. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidaklah bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya dari ilmunya. Ditanya tentang ilmunya. Sudahkah dia amalkan? Sudahkah dia sampaikan ilmu tersebut? Nah, kita juga kepada istri kita harus memiliki adab. Jangan mentang-mentang istri kemudian kita suruh seenaknya. Saya kan suami. Ya, kemudian seolah-olah raja. Itu jangan. Ya, kalau kita melihat praktek ya rumah tangga Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu orang yang paling bagus kepada keluarganya. Wa ana khairukum min ahli. Sedangkan saya orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Kalau kita melihat ya potret rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kesibukan beliau yang masya Allah, ya beliau berdakwah, beliau juga menjadi panglima perang, ya beliau juga menjadi presidennya pada waktu itu. Beliau masih sempat membantu istrinya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah nyuci pakaian. Pernah nyuci pakaian. Itu Rasulullah, sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari sini hendaknya kita sebagai seorang suami jangan malu-malu untuk membantu istrinya mencuci. Lihatlah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian wa qala ta'ala fi wasfi khuluqihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mensifati akhlak Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah katakan di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, ya surat Al-Qalam, Nun itu. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian wa innaka la ala khuluqin adzim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka, sesungguhnya engkau. Ini khitabnya Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin adzim, berada di atas akhlak yang sangat besar, sangat agung. Ini langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak Rasulullah sehari-hari sudah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kemudian
Kata Syekh Abdul Hasan hafizallahu taala, "Far-rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatu lil muslimi fil akhlaqil hasanah." Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, suri toladan, panutan bagi seorang muslim di dalam akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Makanya kalau kita menganggap kita muslim, ya kalau kita menganggap kita muslim, hendaknya kita berqudwah, hendaknya kita mencontoh di dalam akhlak yang bagus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencontoh anak, jangan mencontoh kiai, jangan mencontoh misalkan bintang film, jangan mencontoh artis, atau jangan mencontoh pemain sepak bola. Makanya kalau Anda ingin bagus akhlaknya, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kajian ini, hendaknya Anda mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya Allah Anda akan baik, niscaya Anda akan bagus. Tapi masalahnya kadang-kadang orang nggak mau kalau kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam alasannya. Nanti takut ya digelari misalkan Wahabi, takut nanti ketinggalan zaman, dan macam-macam subhatnya. Padahal kalau umat ini mereka jujur, umat Islam ini semuanya jujur, ingin kembali kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya umat Islam ini akan bagus, akan baik. Kenapa kita ini kadang-kadang ya berucap dengan ucapan yang dusta misalkan? Kenapa kita menyampaikan takut? Kenapa? Karena kita jauh dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Kalau kita memperhatikan ayat ini, Masya Allah, ya, kalau kita benar-benar ingin mengamalkan ayat ini, Masya Allah, insya Allah kita jadi orang baik, niscaya kita jadi orang bagus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh-sungguh telah ada untuk kalian di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik. Ini loh yang mengatakan Allah sendiri. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, untuk umatnya ini loh, untuk umat Islam ini contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah,
bagi orang-orang yang ingin berjumpa kepada Allah SWT dan dia beriman dengan adanya hari akhir. Makanya kalau kita ingin berjumpa kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah dan tidak ada di antara kita yang gak ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti setiap muslim dan muslimah merindukan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Rabb yang kita ibadahi setiap hari, kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mengharapkan perjumpaan kita dengan Allah. Dan kita beriman dengan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Kalau kita beriman dengan kita nanti akan bertemu dengan Allah, kita nanti akan dibalas oleh Allah amal-amal kita, hendaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh kita. Contoh dalam apa, Ustaz? Macam-macam. Dalam muamalah kita harus mencontoh Rasulullah. Jual beli harus itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika berdagang harus jujur, ya, ketika berjualan, kemudian nggak boleh mengurangi timbangan. Nah, kita kalau mencontoh Rasulullah, masya Allah, dalam muamalah berdagang. Kemudian dalam rumah tangga misalkan, kita juga harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita mencontoh. Tadi sudah kita jelaskan Rasulullah ini, ya, meskipun beliau seorang nabi dan seorang rasul, pimpinannya kaum muslimin masih sempat-sempatnya nyuci baju. Kalau kita mau gak kira-kira nyuci baju ini? Gengsi ya, apalagi yang juru istri, waduh, ya, turun pamornya. Padahal itu gak turun pamor, itu malah wibawa. Kenapa? Karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, masya Allah, beliau ini meskipun seorang nabi, seorang rasul, masih sempat-sempatnya belajar sama malaikat Jibril. Ya, pernah simak-simaan, ya, bacaan Al-Quran. Kadang Rasulullah bacaan kepada malaikat Jibril, kadang malaikat Jibril bacaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika bulan Ramadan. Ya, malaikat Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita ini banyak alasan, ya, kalau mau tolabul ilmi datang, ya, insyaallah, ya, kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشهد أن محمدا
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idhin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Wajiz, Khulasatul Wajiz fil Akhlaq wal Adab al-Islamiyah. Jadi sampai ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik, contoh yang bagus bagi orang yang ingin berjumpa kepada Allah dan dia mengimani tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, dan dia menyebut Allah dengan penyebutan yang banyak. Jadi kalau kita ingin berjumpa kepada Allah, kalau kita beriman tentang adanya hari pembalasan, hendaklah kita jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan kita, contoh yang baik, idola kita nomor satu, ya, idola nomor satu. Dalam apa contohnya? Banyak, baik dalam masalah muamalah tadi, jual beli, ketika dia bertransaksi jual beli, ketika dia menjual barang, dia harus jujur. Kenapa dia jujur? Karena Rasulullah SAW mengajarkan ketika berjual beli harus jujur, nggak boleh bohong, ya, nggak boleh bohong, apalagi menipu. Ya, dia mengatakan barang ini ori, bagus, ini belinya dari Jakarta misalkan, ini belum dipindah-pindah, ini baru dari saya sendiri, tangan pertama saya. Ternyata sudah pindah 10 kali tangan. Kemudian barang yang sudah dibeli ternyata alat-alatnya atau dalamnya sudah banyak yang diganti. Ya, dalamnya sudah banyak yang diganti. Dan itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masalah misalkan berpakaian, kita juga harus mengikuti cara berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berpakaian? Ya, apa yang beliau dahulukan ketika beliau memakai pakaian? Apa yang beliau ucapkan ketika beliau masuk masjid, ketika beliau keluar masjid, ketika beliau ke WC, apa yang beliau ucapkan? Semua yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah dakwah, bagaimana dakwah yang benar, apa yang harus kita dahulukan ketika kita berdakwah, itu semuanya juga sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, beliau adalah suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, terutama masalah ibadah. Ya, terutama dalam masalah ibadah, baik dalam masalah wudhunya, bagaimana wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara
sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah, jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi hadisnya sudah ana sampaikan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang itu takarrub ibadah kepada Allah SWT, tidak ada tuntunannya, contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak, sia-sia. Ya, cuma dapat capek, ya, tapi enggak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam masalah ibadah. Ya, kita harus ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan bagus kalau kita mencontoh Rasul. Ya, tapi sayangnya kadang orang enggak mau kalau mengikuti Rasul. Ya, lebih cinta ngikuti apa? Primbonnya. Lebih cinta ngikuti siapa? Kiainya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, ternyata kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti Rasulullah. Kita harus mencontoh Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka orang-orang musyrik yang mana mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan. Apa buah dari kita mengikuti Rasul? Kata Allah, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya, akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, kita banyak dosa sama Allah. Setiap hari kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah, caranya apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan hafizallahu taala, "Wa kana as-salaf yahtammuna bil akhlaqi wal adabil islamiyah." Dan sungguh para salaf, para sahabat atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, generasi mufaddalah, qurunul mufaddalah, generasi yang dipuji oleh Allah, generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa para salaf? Yahtamun, mereka perhatian tentang akhlak dan adab-adab Islamiyah. Tadi contohnya Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita suri tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, para salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka juga perhatian ternyata dengan akhlak dan adab Islamiyah. Mereka generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat di dalam surah At-Taubah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayatnya insyaallah masyhur. Kita mungkin pernah dengar atau sering dengar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Kemudian apa kata Allah? Walladzina ittaba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Kemudian Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dapat stempel ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus ittiba kepada para sahabat. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Gimana caranya? Ya kita belajar sirah para sahabat. Gimana para sahabat berakidah, bagaimana mereka berakhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin baik, ikutilah generasi para salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah Allah puji. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu setelah sahabat, tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, ternyata mereka para salaf, generasi yang sebagai contoh, suri teladan untuk kita, mereka juga perhatian terhadap adab dan akhlak. Masa kita nggak perhatian? Masa yang kita katanya alus sunnah wal jamaah, kita ini mengikuti generasi para sahabat, kita ini mengikuti generasi tabi'in, ternyata dalam akidahnya jauh dari keyakinan para sahabat. Jangan sekedar mendakwahkan, oh saya cinta Rasul, oh saya cinta sama Allah, tapi suruh mengamalkan sunnah Nabi SAW, nggak mau. Oh itu bukan sunnah Rasul, ini nggak cocok kalau diterapkan di negeri kita. Ini cocoknya di Arab sana kamu tinggalnya. Nah, padahal itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya kita harus ikuti Rasulullah. Cocok nggak cocok, kita harus ikuti Rasulullah. Jangan sunnah dicocokkan sama adat istiadat, rusak nanti. Banyak sunnah-sunnah yang ditentang akhirnya. Ya. Hendaknya adat istiadat yang dicocoki dengan sunnah. Jangan sunnah jadi korban. Ya kadang sunnah malah jadi korban. Enggak pas ini kayaknya ini. Nah, menurut prasangka dia. Ya, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka para salaf perhatian terhadap akhlak dan adab, baik dalam masalah ta'liman, baik dalam masalah pelajaran, ya, wa ta'alluman, baik dalam masalah mengajarkan kepada orang lain, wa tatbiqan, dan sebagai praktek. Nah, ini kita ini. Kalau kita mengaku ikuti generasi para salaf, ternyata para salaf mereka perhatian dengan adab, mereka perhatian dengan akhlak. Kemudian wa kana ba'duhum
yuqarriru ta'allumal adabi qabla al-ilmi. Dan sungguh sebagian para salaf mereka menasihatkan untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Nanti kita akan nukilkan ucapan-ucapan para salaf, para pendahulu kita, baik nanti generasi tabi'in maupun generasi tabi'ut tabi'in. Ucapan-ucapan para salaf yang menunjukkan mereka perhatian terhadap adab sebelum belajar ilmu. Makanya tadi saya rasakan tadi di awal tadi, ketika kita mau mensekolahkan anak kita di pondok pesantren, tolong ini diwasiatkan anak tersebut masalah adab terhadap guru, adab terhadap ustadz. Kadang-kadang ketika ustadz menyampaikan, ditentang, dibikin ketawaan, candaan. Nah ini nggak pas ya, bukan pada tempatnya. Kemudian wa min durari kalamihim alladhi yadullu ala ahammiyati ilmi al-adab wal akhlaq ma ya'ti. Termasuk tersebar ucapan-ucapan para salaf yang menunjukkan atas pentingnya mempelajari adab dan akhlak mayati, apa-apa yang akan datang di bawah ini. Di sini dinukilkan ucapan Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang mulia, yaitu Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama kanu yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf, itu para sahabat, maksudnya dia menceritakan ya generasi sebelumnya, itu generasi para sahabat. Dahulu para sahabat mereka belajar akhlak sebelum mereka belajar ilmu. Makanya didahulukan adab dulu, baru belajar ilmu. Tapi kadang-kadang ya kita ini malah mensampaikan masalah adab. Nih belajar lah, sing pinter. Ya. Pokoknya harus bisa baca kitab, harus bisa hafal misalkan 30 juz. Tapi adabnya nggak pernah dibahas, akhlaknya nggak pernah dibahas. Ya tadi pinter dia, masya Allah. Ya hafalannya top, bahkan 30 juz. Sudah bisa baca kitab misalnya. Ketika disuruh orang tuanya, misalkan beli beli gula di warung, beli gula di warung, ke Medang bapak, males lah, harus dolan aku. Wah, ini kurang bagus. Ya kurang bagus terhadap orang tuanya. Adabnya kurang bagus terhadap orang tuanya. Makanya ilmu saja itu belum cukup, harus dibarengi dengan apa? Adab yang baik, adab yang bagus. Ya kadang-kadang mentah dakwahnya, mentah ilmunya karena sikapnya yang kurang bagus terhadap orang tuanya. Kemudian qala Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, Imam al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu wa yata'abbadu isrina sanatan. Mereka para salaf tidaklah mengeluarkan anak-anak mereka belajar untuk menuntut ilmu hatta yata'addab, sampai mereka beradab dulu baru disuruh belajar. Kemudian hatta yata'abbadu, sampai mereka beribadah 20 tahun. Masya Allah,
Mereka belajar adab dulu 20 tahun. Ketika adabnya sudah bagus, baru belajar sama Ustadz Fulan. Ya, lihat adabnya. Ya, bagaimana beliau menyampaikan ilmu. Ya, makanya dikisahkan majelisnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, yang menghadiri itu ribuan orang menghadiri majelisnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tapi yang belajar ilmu itu sedikit, cuma 500-an. Belajar ilmu itu sedikit, mereka banyak mempelajari adabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Makanya ilmu dan adab ini enggak bisa dipisahkan. Kemudian ilmu tok tanpa adab ya rusak. Atau adab tok tanpa ilmu ya juga rusak. Jadi satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menulis kitabnya Aqidah Wasithiyah, ketika dalam pembahasan pertama beliau masalah akidah terus, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhir. Kemudian di akhir-akhir pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah, beliau menyelipkan pembahasan masalah akhlak. Ya, beliau menyelipkan pembahasan masalah adab dan akhlak. Kemudian berkata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Saya nukilkan ucapan-ucapan para imam, para salaf kita. Mereka mengatakan talabul adaba salasina sanatan wa talabul ilma isrina sanatan wa kanu yatlubuna al-adab thumma al-ilma. Saya belajar adab 30 tahun. Masyaallah. Saya belajar adab 30 tahun. Sedangkan saya belajar ilmu cuma 20 tahun. Banyak belajar mana ini? Belajar adabnya. Selisih 10 tahun. Ya, kemudian ilmu. Dan mereka para salaf belajar adab thummal ilmu. Kemudian yang kedua ilmu. Adab harus ada ilmu. Ilmu juga harus ada adab. Itu enggak bisa dipisahkan dua ilmu tersebut. Kemudian waqala aidan, dan Abdullah bin Mubarak mengatakan juga kadal adabu yakunu sulusil ilmi. Hampir adab itu ya menyamai sepertiganya ilmu. Masyaallah. Adab itu hampir menyamai sepertiganya ilmu. Kemudian wa hadzal kalam al-manqulu 'anis salaf. Dan ucapan-ucapan itu yang saya paparkan tadi itu dinukil dari kalangan salaf. Wa ghairuhu katsirun, dan selain mereka juga banyak. Itu cuma beberapa ucapan saja. Bukan berarti cuman itu tok. Pembahasan atau anjuran untuk belajar adab, untuk belajar akhlak. Masih banyak ucapan-ucapan yang lain yang belum dinukil oleh Syekh Abdul Hasan hafizallahu taala. Yadullu ala ahamiyatil adab wal akhlaq inda salaf. Dan itu menunjukkan tentang pentingnya adab dan akhlak inda salaf, di sisi para sahabat. Ya, di sisi para sahabat. Makanya kita enggak boleh meremehkan. Wah, aku udah belajar akidah kok, udah bagus insyaallah. Tauhid saya sama Allah, insyaallah saya enggak akan berbuat syirik sama Allah. Udah belajar usul salasah, alhamdulillah hampir selesai ya. Udah hampir selesai misalkan, udah belajar misalkan lumatul i'tiqad misalkan, tapi adabnya sama manusia rusak misalkan. Contoh, suka menipu. Nah, ketika dia berbicara sering bohong misalkan, atau dia gak amanah misalkan, ketika ada orang menitip
Nah, berarti ilmunya sekedar wawasan. Ya, ilmunya sekedar wawasan. Ya, enggak sampai masuk ke dalam hatinya. Kalau Anda akidahnya bagus, tauhid Anda bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah, Anda harus bagus juga akhlaknya kepada manusia. Makanya ada istilah ulama, hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan manusia dengan manusia. Nah, ini yang kita akan bahas. Ya, nanti ada hubungan manusia dengan manusia, ada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kaifa kanu yahrisuna ala ta'allumihi wa tisafi bihi. Dan bagaimana mereka para salaf semangat untuk belajar adab dan bersifat dengannya. Mereka aja semangat loh. Masa kita yang mengaku ngikuti generasi salaf, tetapi kita malah loyo. Ya, berarti kita sekedar pengakuan ngikuti generasi salaf. Kemudian waqad allafu al-kutuba al-mutanawwi'ata fil adabi wal akhlaq. Dan sungguh para ulama telah menulis kitab-kitab yang bermacam-macam. Kitab-kitab yang bermacam-macam di dalam masalah adab dan akhlak. Ada kitab namanya Adabul Mufrad. Kitab namanya Adabul Mufrad, karangan ya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, beliau membawakan ya hadis-hadis dari Nabi SAW tentang masalah adab-adab. Ya, baik adab sama istri, baik adab kepada manusia, baik adab kepada anak, baik adab kepada Rasul, baik adab kepada pemimpin. Bagaimana itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Sawa'an kanat fil adabil amah lil muslim atau fil adabil khasi bi talibil ilmi. Sama saja yang mana kitab tersebut yang bermacam-macam berkaitan tentang adab secara umum bagi seorang muslim atau adab secara khusus bagi penuntut ilmu. Makanya para penuntut ilmu ya biasanya di pondok-pondok atau dulu ketika di Al-Furqan ya ada sebagian ustadz dari asatidz kita menjelaskan tentang adabnya khusus bagi para penuntut ilmu. Ada kitab namanya Hilyatu Thalabil Ilmi. Ya, perhiasan para penuntut ilmu. Ya, punya Abu Bakar Abu Zaid. Ada juga namanya Ma'alim fi Usulil Ilmi. Ya, rambu-rambu dalam memperoleh ilmu. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, rahimahullahu taala. Nah, itu bagus ya, khusus ini bagi penuntut ilmu. Tapi ada juga adab yang secara umum bagi seorang muslim. Intinya tadi harus amanah ya, kemudian dia adab sama muslim ya, nggak boleh berbohong misalkan. Kemudian tadi ya ketika sama muslim dia harus menyebarkan salam ya, menyebarkan salam, mengucapkan salam. Itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam. Nabi SAW mengatakan, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian beriman sehingga sekalian saling mencintai. Saling
mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala afala ukhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu, apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, kalian akan saling mencintai. Ya, kalian akan saling mencintai, kalian akan saling menyayangi. Kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini akhlak. Adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ketemu dengan saudara kita. Meskipun itu bukan satu pengajian. Ya, meskipun itu bukan satu pengajian, yang penting dia muslim. Yang penting kita lihat dia muslim, kita sebarkan salam. Kenapa? Karena dengan kita menyebarkan salam akan menumbuhkan kecintaan kita di antara mereka. Kemudian wa dzakaru katsiran min hadhil adab wal akhlaq fi butuni kutubi ulumi syariah al-mutanawwi'ah. Dan mereka menyebutkan banyak sekali tentang adab-adab dan akhlak ini di dalam kitab-kitab ilmu syar'i yang bermacam-macam. Intinya, ya, banyak para ulama membahas tentang masalah adab dan akhlak. Mereka perhatian. Nah, kalau para ulama perhatian terhadap adab dan akhlak, berarti itu pelajaran yang penting. Pelajaran ya, wal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Nah, sungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar wala dirham terhadap adab dan akhlak, tadi sudah kita jelaskan. Bahkan sudah ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kemudian wa qad da'ani hadzal amru lima li akhlaqi wal adab min ahamiyatin kabiratin. Dan sungguh perkara ini, pembahasan ya, adab ini dan akhlak ini mendorong kita ya terhadap adab dan akhlak karena sangat-sangat penting. Ya, sangat-sangat besar manfaatnya. Walima lamastu min taksirin katsirin minna. Dan sungguh ya, saya ini tersentuh untuk menulis kitab ini masalah akhlak dan adab karena banyak meremehkan dari kalangan kita, dari kalangan para penuntut ilmu malah meremehkan. Ya, mereka lah ngapain belajar adab? Kan kita sudah tauhidnya sudah bagus. Nah, kita sudah tauhidnya sudah mantap. Kita sudah belajar akidah, misalkan usul salasah. Kita sudah pernah belajar misalkan lumatul i'tiqad. Yang penting kan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga keliru. Ya, ketika Anda bagus sama Allah Subhanahu wa taala adabnya, Anda juga harus bagus adabnya kepada manusia. Gak cuma kepada manusia, sama Rasulullah juga harus bagus. Kemudian sama orang tua juga harus bagus. Makanya ada bagus kitab yang tipis ya. Ada kitab yang bagus sekali yang tipis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menulis kitabnya dengan judul Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syariah. Hak-hak yang disuruh oleh fitrah, disuruh oleh fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Di situ Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memulai adab yang pertama. Hak yang pertama yaitu hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak kepada orang tua, kemudian hak kepada tetangga, hak kepada suami, istri dan seterusnya. Hak kepada orang kafir, itu ada adab-adabnya semuanya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian
fa wada'tu kitaban majmu'an min kutubil adab wal akhlaq. Dan sungguh saya telah meletakkan kitab yang terkumpul dari kitab-kitab adab dan akhlak yang saya beri judul Al-Wajiz fil Adabi wal Akhlaqil Islamiyah, yaitu ringkasan tentang masalah adab dan akhlak Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan hafizahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya bisa bermanfaat terutama kepada anak pribadi dan jamaah sekalian. Saya akhiri ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.